Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal kita bersama, Forum 195. Kanal untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Para sahabat kanal Forum 195, saya berharap dalam mengikuti season 4 ini, saudara mengikutinya dengan teratur berdasarkan nomor videonya. Karena semua berkaitan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, berulang-ulang kali ya Tuhan, dalam upaya kami ingin mendalami dan semakin mendalami akan karya-Mu sebagai penebus kami. Supaya kami tahu Tuhan, bagaimana sebenarnya perkenanan-Mu Tuhan. Supaya kami bisa memperoleh keselamatan yang kami yakini bahwa telah Engkau sediakan untuk kami yang beriman kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendalami tentang peranan roh yang di dalam diri kami Tuhan. Bagaimana persekutuan roh kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berilah terang pemikiran kami Tuhan. Berilah pemahaman yang hanya yang benar daripada Engkau ya Tuhan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di season yang keempat pada episode yang ke-11. Masih dalam koridor topik utama kita, perkenanan Allah agar kita memperoleh keselamatan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, marilah kita kilas balik sedikit latar belakang karya salib ini untuk melihat benang merahnya, menuju mengapa, bagaimana Allah menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang terkasih, tempat gambar Allah di manusia rusak. Ini hal yang pertama kali harus kita pahami. Ini yang harus dipulihkan. Ya. Jalan yang dipilih Allah adalah jalan pengorbanan, penumpahan darah suci. Semua karena kasih. Karena Dia adalah kasih itu sendiri. Ya. Dia tidak memilih jalan pintas, simsalabim, dosa terhapus. Meskipun Dia mampu untuk itu. Kenapa? Karena Dia Maha Kuasa. Tujuannya adalah mengajari kita supaya menghargai proses. Sebagaimana Dia menciptakan dunia ini juga menempuh tahapan proses. Di samping yang Dia ciptakan, dan memang ada yang Dia ciptakan secara langsung. Mengapa Allah mengajari proses? Ya, setelah Yesus Kristus menebus dosa seluruh manusia di kayu salib, diperlukan proses lanjut untuk mengabarkan berita baik tersebut. Ya. Berita baik tersebut disebarkan ke seluruh dunia. Disinilah Tuhan Yesus Kristus mengetuk pintu hati manusia agar mau mendengarkannya dan percaya. Inilah tahap bertobat. Tahap yang masih awal sekali, masih diperlukan tahap lanjut, pematangan dan menjaga iman. Kita masih hidup di dunia ini. Iblis tetap berupaya mencuri keselamatan itu. Ya, Allah kita terus mengajari kita untuk setia mengikuti proses sampai kita menghadap Dia kelak. Seperti kesaksian Alkitab, kunci pengajaran proses adalah menjadikan kita hamba yang setia. Setia dan bertekun. Karya salib tidak sekedar menganugerahkan
keselamatan. Bila modelnya seperti ini, sama halnya dengan proses simsalabim gedebrus selesai. Ya, tidak seperti itu. Allah kita tidak seperti itu. Sesungguhnya lah, tidak berguna bila Allah hanya menebus dosa melalui karya salib tanpa membersihkan sumbernya atau pabrik dosa atau hati manusia. Disinilah terletak inti seluruh pengajaran Yesus Kristus. Mempersiapkan hati untuk menerima keselamatan. Mengapa bisa seperti itu? Ya, secara sederhana kita bisa melihat sekilas dari cara kerja dosa yang sudah sangat banyak kita bahas, terlebih di season yang pertama. Tidak apa, kita mengulangi lagi sedikit. Berawal dari seluruh panca indera kita, informasi masuk ke pikiran. Dari pikiran disampaikan ke hati untuk meminta pertimbangan. Lalu kembali ke pikiran untuk memikirkan bagaimana melakukan. Dan dari pikiran kembali ke anggota tubuh untuk menjalankan. Ya, seperti inilah dosa masuk. Dan terus-menerus di sepanjang hidup kita. Pikiran kita mulai menguasai, menggantikan peranan hati. Dikarenakan nafsu dan keinginan, mulailah roh jahat dan dosa masuk ke hati. Semakin penuh sesak hati kita. Roh manusia kita sangat penuh. Dia sebenarnya terus memberikan pertimbangan yang baik karena dia hanya mampu memberikan suara kebenaran. Sekarang, roh manusia kita terhimpit. Dia terjepit di antara dosa. Dia tidak mampu bersinar terang lagi. Kemuliaan Allah, gambar Allah di dalam diri manusia meredup. Hati kita sudah rusak, menjadi tempat yang kotor dan yang paling menyedihkan, menjadi pabrik dosa. Saudara-saudara yang terkasih, Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Ya, gambar Allah, itulah identitas ilahi di dalam diri manusia, yaitu roh manusia. Gambar Allah di sisi manusia meredup dikarenakan dosa yang merusak tempat roh manusia, yaitu hati. Ya, gambar Allah itu tidak rusak begitu enggak. Karena Allah mampu membela dirinya sendiri. Identitasnya, roh manusia yang berada di dalam diri kita, itu hanya meredup. Dia tetap suci. Suatu saat akan kembali ke Dia, karena Dia pemiliknya. Allah tahu bagaimana dosa merembet ke seluruh umat manusia. Bagaikan virus yang sangat ganas menggerogoti dari dalam hati manusia. Manusia sangat tidak berdaya untuk keluar dari lumpur dosa ini, meskipun berupaya sekuat tenaga. Roh manusia inilah yang berkutat sedemikian rupa untuk melepaskan diri dari belenggu dosa. Allah tahu semua ini. Marilah kita melihat sekilas tentang roh manusia kita ini. Manusia diciptakan memiliki citra Allah. Pengertian citra Allah adalah secara ilahi, bersih dari seluruh dosa. Artinya, di sini manusia mengenal Allah dengan sangat baik. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan yang sangat unik. Ya, dikarenakan manusia dilekatkan, diberikan identitas ilahi berupa roh manusia, merupakan jembatan rohani sebagai media penghubung manusia seumur hidupnya dengan Allah. Ya, inilah yang harus kita pahami, bahwa roh manusia adalah sebagai media penghubung
secara rohani antara manusia dengan Allah. Mari kita melihat di kitab Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kita lihat juga di kitab Nabi Zakaria, pasal 12 ayat 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ya, kemuliaan roh manusia yang bersekutu dengan Allah menembus hati dan memancar keluar berupa citra ilahi. Inilah kegemilangan ciptaan Allah dalam kemuliaan. Memang, sebenarnya lah, hakikat manusia di awalnya adalah hakikat manusia ilahi. Ya. Inilah keadaan awal manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Setelah kejatuhan, semua rusak. Citra ilahi memudar. Hakikat manusia ilahi juga memudar. Memudar karena hati sebagai rumah roh manusia telah rusak menjadi pabrik dosa. Jadi, bukan roh manusia kita yang rusak, melainkan sinarnya terhalang oleh dosa yang menumpuk di dalam hati. Komunikasi dengan Allah semakin sulit. Marilah kita melihat lagi di kitab Amsal. Amsal 20 ayat 27. Ini sering kita munculkan. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ya. Memang sejak awal sekali Allah tetap ingin menjalin hubungan dengan manusia melalui roh manusia ini tanpa kita sadari. Sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, Allah tetap setia melakukan persekutuan dengan roh manusia. Bersekutu di dalam roh dan kebenaran. Artinya, persekutuan roh Allah dan roh manusia kita yang suci. Hanya roh manusia inilah pintu masuk Allah setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih, seluruh hidup manusia dipenuhi dosa. Hati manusia menjadi pabrik dosa. Roh manusia berada di dalam hati. Dia terhimpit di dalam roh-roh kejahatan di dalam hati manusia. Dia tidak pernah mati, karena dia akan kembali kepada pemiliknya bila manusianya yang mati. Kitab Amsal 20 ayat 27 mempersaksikan bahwa roh manusia terkoneksi, terhubung dengan Allah, menjadi pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Roh manusia bukanlah roh yang sama esensinya dengan roh Allah. Tetapi Alkitab bersaksi, roh manusia adalah milik Allah. Allah kita maha segalanya. Segala miliknya adalah suci, karena dia maha suci. Roh manusia yang akan bersaksi mengenai kehidupan kita di dunia ini. Memanglah, kita tidak bisa membohongi Allah, tetap ada saksinya. Roh manusia kita ini yang menangis, penuh kesesakan hidup ke Allah. Dia terhimpit di dalam hati manusia. Hati manusia yang sudah dipenuhi dengan berbagai
macam roh dosa. Betapa penuh sesatnya hati manusia. Roh manusia yang penuh dengan kebaikan ini, yang berada di dalam hati manusia ini, meratap pilu. Dia menangis dari relung hati manusia yang terdalam. Dari sudut yang paling dalam di hati manusia, dia ingin dibebaskan. Karena roh manusia ini kerinduannya hanya satu, bercengkerama dengan roh Allah yang sangat dikasihinya. Memanglah, semua milik Allah selalu memancarkan kemuliaan Allah. Inilah citra kesempurnaan manusia yang sejati. Dikala roh manusia memancarkan kemuliaan Allah dari dalam diri manusia. Inilah kesempurnaan manusia yang sejati. Dan inilah yang seharusnya kodrat manusia ilahi. Itu hanya bisa terjadi pada saat roh manusia kembali menguasai seluruh pikiran manusia. Ketika roh manusia bercengkerama dalam kasih dengan roh Allah, pada saat inilah memancar kemuliaan Allah dari ciptaannya. Sekarang jembatan rohani ini rusak di sisi manusia. Jangan salah, di sisi manusia tempat roh itu rusak, hati kita. Tempat roh manusia ini di dalam hati yang tadi sudah penuh sesak, inilah yang rusak. Mungkin manusia secara wujud luarnya tidak menyadari ini. Semakin parah manusia berada dalam kubangan dosa, roh manusia ini semakin menderita. Dalam bentuk sinyal-sinyal kecil, dia mencoba mengingatkan manusia. Dia semakin diabaikan dan dia semakin meredup, tetapi tidak pernah hilang karena sinarnya terhalang oleh dosa. Dan ini sebetulnya sangat dan selalu kita rasakan ketika kita hendak melakukan suatu hal yang buruk. Suatu kelumit, suatu sinyal dari dalam hati kita selalu menolak. Jangan lakukan hal buruk. Tetapi kita sering menindesnya. Disinilah sebetulnya kalau kita perhatikan secara seksama dan secara dalam wujud kemahaadilan Allah yang sangat luar biasa. Allah turun tangan. Allah mendengar tangisan roh manusia ini begitu menderita. Karena itulah Allah menaruh belas kasihan kepada manusia. Allah berkenan memulihkan gambar Allah yang sudah meredup di dalam diri manusia. Allah ingin seluruh ciptaannya kembali dinamis dalam harmoni kebaikan seperti di awal penciptaan. Inilah arti Allah yang berintegritas. Dia Allah yang bertanggung jawab, tidak hanya sekedar mencipta. Dia memulihkan ciptaannya seperti awalnya, tidak mengenal dosa. Inilah inti karya salib. Inilah inti karya keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, jatuh bangun dalam kehidupan adalah ujian untuk mematangkan iman. Fokuslah kepada Yesus Kristus. Sambil menjalani hidup kita di dunia ini, tekun berdoa untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan, dan kita memohon dijauhkan dari pencobaan. Tuhan mengajari kita untuk selalu berdoa. Ya, itu adalah salah satu cara untuk semakin merendahkan hati. Memang Tuhan kita sangat luar biasa. Tuhan menilai hati kita. Yang dilihatnya adalah kebersihan hati kita dalam menjalani kehidupan.
Hati yang semakin bersih mengindikasikan kualitas iman yang semakin meningkat. Ini tampak dari semakin bersinarnya roh manusia kita kembali. Pikiran kita semakin mudah memahami Allah dari informasi yang disampaikan oleh roh manusia yang kita miliki. Sinar roh kita akan semakin terang. Pikiran kita juga akan semakin cerah karena dikuasai oleh roh manusia kita. Ini akan tampak dari perilaku dan perbuatan kita yang sudah berubah tanpa kita sadari. Inilah yang dikatakan semakin berbuah lebat. Cahaya kemuliaan Allah mulai memancar keluar dari dalam diri kita. Semua ini berlangsung tanpa kita sadari, hanya dapat dilihat melalui sukacita manusia lainnya, orang lainnya, melalui roh manusianya. Dan Allah turut hadir menyaksikan itu semua. Kehadiran Allah tampak dalam bentuk sukacita dan damai sejahtera. Inilah titik kesempurnaan yang akan semakin sempurna terus, yang bisa kita capai dengan seluruh talenta yang diberikan Allah kepada kita di sepanjang hidup kita di dunia ini. Titik kesempurnaan ini tidak akan sama di tiap masing-masing orang. Bagaimana memaksimalkan talenta yang sudah ada, yang sudah diberikan Allah, itu yang paling utama. Semua tergantung pada kebersihan dan ketulusan hati kita dalam menjalani hidup. Inilah penilaian dalam skala mata Allah. Allah menilai terangnya sinar dari roh manusia, bukan dari banyaknya kebaikan yang dilakukan manusia. Jangan pernah memakai skala mata manusia, karena kita tidak bisa menipu Allah. Sampai pada akhir pertandingan hidup kita di dunia ini, Dia akan memenangkan kita dengan menyempurnakan kita, ya, dengan kesempurnaan yang dari Tuhan Yesus Kristus ini sendiri. Dari mulai titik akhir kita masing-masing, supaya kita layak di hadapan Allah, sebagaimana tertulis di Matius 5 ayat 48. Di dalam memahami konsep keselamatan, tidak bisa kita hanya melihat dari satu arti, bahwa dosa kita sudah ditebus dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sudah selesai. Ini adalah suatu sikap yang sangat keliru. Allah kita, kalau hanya melakukan itu, sesungguhnya itu hanya perbuatan sia-sia. Itu tetap menjadi salah satu cara simsalabim dalam bentuk yang lebih merepotkan. Gak ada guna dia menjadi manusia. Langsung aja dari surga, tepluk, selesai, hapus semua. Tinggal bel, terhapus. Karya salib tidak bisa dilepaskan dari karya penolong yang lain, Roh Kudus yang keluar dari Allah juga. Karena diutus Tuhan Yesus Kristus, inilah karya Tritunggal. Yesus Kristus menebus, Roh Kudus yang memelihara, dan sampai pada puncaknya Tuhan Yesus Kristus menguduskan serta menyerahkan kita kepada Bapanya di bawah kesaksian Roh Kudus tentang kehidupan manusia selama di dalam pemeliharaannya, pemeliharaan Roh Kudus, penyertaannya. Sampailah manusia kepada Bapa. Matius 5 ayat 48 tergenapi. Sudah sempurna seperti Bapa. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Inilah karya salib. Inilah keselamatan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami Tuhan, dengan melihat roh manusia kami Tuhan, peran sertanya Tuhan dalam menerima keselamatan yang sesungguhnya Tuhan yang Engkau berikan.
Ya Bapa, banyak hal yang tidak kami mengerti, tapi kami percaya Engkau akan membukakannya sedikit demi sedikit kepada kami Tuhan, supaya sebagai penguat iman kami Tuhan. Tuhan, kehidupan kami serahkan dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Berkatilah Tuhan diri kami, satu persatu, keluarga demi keluarga maupun bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.